Halo, hai, dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan Pak Septa. Kali ini di mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia yang ketiga. Kita lanjutkan pembahasan kita hari ini, di mana di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang polemik mengenai ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional sesuai dengan hari lahirnya Budi Utomo atau hari lahirnya Organisasi Kebangsaan Budi Utomo. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menelaah uh, munculnya sekolah-sekolah di mana sekolah-sekolah ini adalah cikal bakal munculnya ruh kebangsaan atau rasa nasionalisme yang diajarkan di sekolah-sekolah tersebut. Nah, kita perlu tahu bahwa munculnya sekolah atau tempat pendidikan menjadi sebuah sarana dan prasarana yang sangat efektif untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada masa tersebut. Oleh karena itu, eh, oleh karena itu di Belanda yang sedang gencar-gencarnya melaksanakan politik etis, mau tidak mau harus mendirikan sekolah-sekolah yang ada kaitannya dengan edukasi di Indonesia. Nah, bagaimanapun juga peran-peran dari sekolah-sekolah tersebut memiliki dampak yang signifikan bagi penyebaran ilmu pengetahuan pada umumnya serta rasa nasionalisme pada khususnya di bangsa Indonesia. Begitu juga eh, dengan adanya organisasi kebangsaan yang lebih memfokuskan tujuannya terhadap pembelajaran-pembelajaran, terhadap pengajaran-pengajaran, mampu mendorong untuk bangsa Indonesia menjadi sadar akan rasa kebangsaan. Nah, di sini kita akan melihat bahwa munculnya rasa nasionalisme itu adalah salah satu penyebab adanya sekolah-sekolah yang didirikan baik oleh pemerintah Belanda maupun yang didirikan oleh pemerintah swasta. Dalam hal ini pemerintah swasta itu adalah mungkin bisa dikatakan ada organisasi Budi Utomo, ada Muhammadiyah atau organisasi kekristenan yang ada di Indonesia pada masa tersebut. Ada juga Partai Nasional Indonesia di sini yang mereka juga mempelopori munculnya sekolah-sekolah yang dapat membangkitkan semangat nasionalisme. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan simak video atau penjelasan dari Pak Septa pada video berikutnya. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Pak Septa dan check this out. Baik, jadi kita lanjutkan pembahasan tentang munculnya sekolah-sekolah di Indonesia setelah dilaksanakannya politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, sebelum kita membahas tentang munculnya sekolah-sekolah tersebut, kita perlu tahu kondisi Indonesia sekira tahun 1900-an. Nah, jika kalian cermati ada background di situ, di mana background ini menjadi background yang sangat kita kenal sekali, ya. Kalau kalian orang asli Malang atau yang pernah tinggal di Malang, maka ini adalah background yang sangat terkenal pada saat ini ya. Dan ini berlokasi di perempatan Raja Bali atau perempatan BCA. Di ini sangat dekat sekali dengan kampus A kita. Jadi ini di Jalan Semeru atau Semeru Strat. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita membahas tentang munculnya sekolah-sekolah tersebut, kita harus tahu bahwa perkembangan kota-kota sekira tahun 1900-an menurut Tome Pires, ya, menurut Tome Pires
dalam bukunya Suma Oriental dituliskan bahwa dalam abad ke-19 terdapat kota-kota di sepanjang pantai utara Jawa dan pedalaman. Kota-kota tersebut di sepanjang pantai utara Jawa itu di mana saja? Mulai dari Banten, Jakarta, Cirebon, Tegal, Semarang, Jepara, Yuwono, Tuban, Gresik, Surabaya, Penarukan, dan lain sebagainya. Malang juga. Nah, ini adalah kota-kota yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa, sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Nah, apa keterkaitannya? Kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Tipe kota-kota kabupaten menurut Tommy Pires itu digambarkan tidak jauh berbeda dengan lingkungan pedesaan pada umumnya. Hanya rumah bupati dan kebanyakan masih tradisional. Hanya kemudian lambat laun bangunan seperti loji, villa itu bermunculan. Dengan kedatangan orang Eropa, wajah kota-kota mulai mengalami perubahan. Pusat kota terutama terdiri atas gedung-gedung pemerintahan dan kediaman pejabat. Jadi di pusat kota itu didominasi oleh gedung-gedung pemerintahan serta tempat tinggal para pejabat. Nah, kita lanjutkan. Menurut Sartono Kartodirjo, pendopo kabupaten itu menghadap ke arah alun-alun, dan di sekitarnya terdapat rumah asisten residen, gedung pengadilan, rumah penjara, gudang garam, kantor pos, serta rumah-rumah pejabat lainnya. Nah, ini bisa kita lihat di Kota Malang. Ini adalah pendopo Kabupaten Malang yang letaknya di sebelah timur alun-alun Kota Malang. Nah, kita sedikit melenceng sedikit ya. Alun-alun Kota Malang itu kan ada dua, ada alun-alun kota yang letaknya di pusat kota dan alun-alun bundar yang di depan balai kota. Nah, titik nol Kota Malang itu ada dua. Nah, titik nol Kota Malang, kalau kalian ke Jogja foto dengan bangganya di titik nol Jogja. Nah, kalian seharusnya yang merasa warga Malang atau yang pernah tinggal di Malang paling tidak tahu titik nol Kota Malang itu di mana. Nah, jadi coba nanti sesekali waktu kita akan napak tilas mengenai sejarah nasional Indonesia yang ketiga berkaitan dengan pendidikan atau sekolah-sekolah masa kolonial yang ada di Malang. Di sebelah timur alun-alun Kota Malang itu ada pendopo Kabupaten Malang, ya. Kemudian gedung atau rumah penjara itu ada di Ramayana, yang sekarang menjadi bangunan Ramayana itu dulunya adalah gedung penjara. Nah, di sebelah selatan dari alun-alun itu ada kantor pos. Ada kantor pos yang sampai sekarang bisa dilihat keberadaannya di sebelah selatan alun-alun Kota Malang. Nah, kemudian kita bergeser ke selatan sedikit, itu juga ada wilayah pecinan dan pasar besar di situ. Ini menandakan bahwa di pusat kota memang seperti yang sudah dibahas tadi menjadi ciri khas, ya, pusat kegiatan ekonomi. Nah, pusat kegiatan ekonomi. Nah, pusat kegiatan ekonomi di sini itu berpusat di sekitar pasar yang berfungsi sebagai penampung transaksi dengan daerah sekitarnya. Nih. Di kota, kabupaten, kegiatan ekonomi itu lazimnya diadakan 2 kali setiap 5 hari pasaran. Nah, kalau di Jawa itu kita mengenal hari pasaran, macam Senin, macan Kliwon, Wage, Pon, Legi. Nah, itu adalah hari pasaran. Dalam satu kompleks dengan pasar terdapat pertokoan yang pada umumnya terkenal dengan pecinan, yang sekaligus sebagai tempat bermukim golongan Cina. Nah, makanya tadi saya bilang di sebelah selatan, ya, dari alun-alun Kota Malang itu ada wilayah yang namanya pecinan.
di sepanjang pasar besar, ya kan? Kalau kalian ada waktu senggang, jalan-jalan sambil ngabuburit di situ, melihat bangunan-bangunan kolonial yang mungkin masih ada, yang bisa kita lihat sampai saat ini, sambil menikmati keindahan masa lalu. Jadi ada tempat bermukim etnis Cina atau etnis Tionghoa di wilayah yang namanya Pecinan. Ya, sekarang menjadi jalan pasar besar itu, dan di belakang pasar besar itu. Nah, karena adanya transaksi dengan daerah sekitar, maka ada dampak yang ditimbulkan selanjutnya. Apa dampak yang ditimbulkan selanjutnya? Baru pada tahun 1870 ya, itu dibangun jalan-jalan kereta api. Nah, ini menarik karena nanti kereta api ini akan semakin meningkatkan mobilitas penduduk, mobilitas sosial penduduk. Nah, selain stasiun kereta api, kemudian ada gudang, warung, dan rumah penginapan. Gedung sekolah itu mulai bermunculan, ya kan? Jadi ketika sudah mulai kegiatan ekonominya muncul, maka mobilitas masyarakat yang ada di sekitar pasar itu menjadi meningkat. Ditambah lagi dengan dibangunnya jalan-jalan kereta api, maka pembangunan gudang, warung, rumah penginapan itu juga semakin tinggi. Nah, baru kemudian gedung-gedung sekolah itu bermunculan pada peta kota, dan pada akhir abad ke-19 itu sekolah-sekolah yang ada di beberapa kota-kota besar di Indonesia itu mulai bermunculan. Nah, jadi kalian perlu memahami konsep munculnya sekolah itu. Jadi tidak serta-merta sekolah itu kemudian berdiri. Ya. Ada faktor pemicu kenapa sekolah tersebut muncul di kota tersebut, selain adanya politik etis, ya, selain adanya politik etis. Kita lanjutkan. Perkembangan pengajaran sejak 1900. Ternyata, ya, sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang administrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial. Nah, ini menarik karena selain politik etis yang digembar-gemborkan oleh kaum liberal di negeri Belanda, ada faktor internal, ya, yang muncul dari kesadaran pemerintah kolonial. Apa faktor internal? Ketika mereka di daerah jajahan dan mereka perlu untuk tenaga terpelajar, maka mereka perlu mendirikan sekolah. Tenaga berpendidikan itu fungsinya adalah untuk penyelenggara administrasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Nah, awal mulanya mereka mendirikan sekolah yang terbatas pada tingkat rendah. Baru pada awal abad 20 dibuka sekolah menengah, dan sejak 1920-an itu sudah mulai dibuka sekolah tinggi. Sekolah tinggi itu berarti setara perguruan tinggi kalau saat ini. Bisa dipahami sampai di sini? Selain faktor eksternal atau dorongan kaum liberal di negeri Belanda untuk mendorong dilaksanakannya politik etis, ada faktor internal di mana mereka perlu tenaga berpendidik
untuk menjalankan sistem administrasi yang sudah ditata oleh pemerintah kolonial. Dan itu artinya mereka harus mendirikan sekolah untuk mendidik kaum terpelajar. Kita lanjutkan. Nah, perkembangan pengajaran dengan sistem sekolah mau tak mau harus disesuaikan dengan sifat dualistis masyarakat Indonesia, baik mengenai bahasa pengantarnya maupun sistem pelajarannya. Maka dari itu terdapat 4 kategori sekolah. Ya, 4 kategori sekolah. Yang pertama adalah sekolah Eropa. Yang kedua adalah sekolah bagi pribumi. Yang ketiga juga sekolah bagi pribumi. Yang keempat juga sekolah bagi pribumi. Nah, untuk kedua, ketiga, dan keempat sama memang, tetapi kita akan lihat penjelasan di bawahnya. Kalau sekolah Eropa adalah sekolah yang sepenuhnya memakai model sekolah negeri Belanda. Sedangkan sekolah pribumi yang nomor 2 itu adalah sekolah bagi pribumi yang memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Biasanya ini diberlakukan untuk kaum bangsawan atau golongan-golongan elit pribumi. Nah, yang ketiga, sekolah bagi pribumi ini adalah sekolah bagi pribumi yang memakai bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Nah, yang keempat, sekolah bagi pribumi yang benar-benar sekolah pribumi ini adalah sekolah yang memakai sistem pribumi. Ini lebih ke sekolah liar nantinya, ya, sekolah liar. Kita akan lihat kelanjutannya. Nah, ini adalah sekolah Kartini di Malang yang berada di sekitar Jalan Bareng, Kota Malang. Ayo, kapan kita napak tilas tentang sejarah nasional Indonesia? Yang ketiga, yang ternyata itu dekat sekali dengan lingkungan kita. Kita lanjutkan. Kesempatan belajar di mana jumlah sekolah masih sangat terbatas merupakan suatu kelangkaan. Lebih-lebih masuk sistem sekolah Belanda. Oleh karena itu, sistem penerimaan murid pada sekolah itu didasarkan atas tolak ukur tertentu, seperti status pegawai negeri orang tua, serta golongan gaji tertentu. Nah, perhatikan dengan seksama. Tidak serta-merta setiap pribumi itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ada status sosial di situ yang berpengaruh, dia boleh masuk sekolah pribumi yang mungkin dia menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Belanda tadi, atau dia orang tuanya bergaji tinggi sehingga dia bisa layak masuk sekolah pribumi dengan bahasa pengantar bahasa Belanda tadi. Kita lanjutkan. Nah, ketidakseimbangan antara persediaan tempat belajar dengan permintaan untuk masuk sekolah ya dapat diatasi dengan pendirian sekolah swasta. Nah, jadi pada masa itu keinginan untuk mendapatkan pendidikan itu sangat tinggi. Sangat tinggi, tetapi karena untuk masuk sekolah itu harus ada seleksi melalui status sosial orang tua atau gaji orang tua, maka alternatifnya adalah mendirikan sekolah swasta. Nah, sekolah swasta tersebut diantaranya seperti Zending, kemudian ada Misi, Muhammadiyah, kemudian ada juga Taman Siswa. Ini adalah sekolah swasta. Di sini ada salah ketik ya, seolah ini sebenarnya adalah sekolah. Kita lanjutkan. Nah, pembagiannya adalah 3. Gelijkgesteld, Erken, dan Wilde School. Gelijkgesteld itu adalah sekolah yang dipersamakan, ya kan? Sedangkan Erken itu adalah sekolah yang diakui. Nah, Wilde School itu adalah sekolah liar. Kalian bisa lihat di situ background fotonya adalah cerminan dari bagaimana sekolah yang ada pada saat itu. Kalau Gelijkgesteld ini istilahnya adalah sekolah pribumi yang nomor 2
2 atau 3, ya kan? Kalau Ergen itu sekolah yang diakui, itu adalah sekolah Belanda tadi yang nomor 1. Nah, sedangkan Wilde School itu sekolah liar, itu masuk kategori sekolah yang keempat tadi, sekolah pribumi yang keempat. Nah, kita lanjutkan. Sekolah-sekolah tersebut mempunyai keleluasaan dalam menerima murid, yaitu tidak terlalu ketat dalam menerapkan kriteria yang terbuka untuk mobilitas vertikal golongan pribumi. Nah, artinya sekolah-sekolah yang tipikalnya 3 tadi itu, ya, ternyata mereka tidak terlalu ketat dalam menerapkan kriteria rekruter siswa. Jadi mereka tidak hanya memilih golongan bangsawan atau golongan orang kaya, tetapi semua bisa masuk ke sekolah tersebut, sehingga memudahkan golongan pribumi untuk melakukan mobilitas vertikal. Nah, ini adalah penjelasan bagaimana munculnya sekolah-sekolah tersebut di kemudian hari itu semakin memantik rasa kebangsaan dan rasa nasionalisme. Saya kira itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan data historis serta penjelasan kalian yang rasional dan ilmiah. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.